Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, ini tadi ada apa namanya? Ya, karena baru juga nih, jadi saya minta maaf karena terlambat 15 menit. Yang saya tadi setengah 3 kita mulai, tapi ini belum mulai. Terima kasih atas rekan-rekan Bapak Ibu guru yang sudah join untuk kegiatan yaitu diseminasi budaya positif, atau dalam hal ini adalah sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Syukur alhamdulillah kita bisa menyempatkan dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, di sini saya juga perlu sampaikan ini random, jadi ada Bapak Ibu ini di sini ada teman CGP yaitu Bu Lia Fatina, kemudian juga teman-teman Semanka, kemudian juga dari rekan guru lain. Di sini kalau saya pribadi adalah tukar wawasan. Jadi di sini saya berposisi bukan yang lebih tahu, tapi wawasan yang saya dapati pada pendidikan calon guru penggerak gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa juga merefleksikan dari pengalamannya sehingga kegiatan ini bisa menjadi refleksi bersama dan bisa memberikan manfaat. Oke, sebelum masuk ini ada saudara nanti. Ya. Gambarnya jelas ya Bapak Ibu? Layarnya bisa dilihat? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Ada barangkali teman-teman bisa nonton filmnya dulu. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Videonya metu ora, jenengan? Videonya keluar, jenengan? Hah? Tidak tampak Pak Berani. Layarnya tidak tampak. Iya. Itu di desain dulu tuh Pak, belum di desain dulu. Dibuka dulu baru desain, ora iso metu ora. Berarti kan Mbak, tidak harus direkomendasi baru Mbak. Ini tempat perubahan. Berarti jadi semulas biro itu tempat biro. Transport Jelas apa? Kamu lagi. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas Bu, Pak. Oke, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Iya, berarti kan jadinya mengurangi di sejak berarti semua ditambah terus itu 4 bulan seperti ya kan. Kita ngejam lebih. Hah? Ya jangan di jam 4 bae. Rekamannya jangan di setengah 4 oke. Hilang sama sekali, ditambah sisa TV3 sudah kan dari 3 kilo dalam susah kilo.
Kan wis banter ngono aku. Wis nyake kuwi kok biander ngono. Putus aja kan. Itu kan. Iki kok. Sedih. Putus dulu. Yang terlambat. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Iki Dibacakan menawi ngajak kowe ofise tolong diaktifasi. Iya berarti Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan baca dulu tuh berdua. Bila ada yang ditanyakan, langsung tanyakan ke kalau Bapak. di tanggal 19 itu dilakukan ini. itu hasil Apakah hanya kecil ini tapi kalau ini Karena suara kalau ini contoh itu misalnya orang mungkin hanya di sini nanti belanja bayar kecil itu kan bukan misalnya ini belanja murni kilo baru berkurang Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, kamu memang bisa datang waktu, bahkan ya setengah jam sebelum jam bapak mulai, mereka sudah datang. Udah, Dani, ya. Bapak dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dua tangan kamu. Berarti Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Ingat ya? itu jadi Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. ini ngatone sing isi dudu guru kan. Ngatone sing isi dudu guru nggak video. Lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Belum dimulai kok pelajaran. setahun berarti bapak dan yang sama las ini susah jadi perubahan dia mau dibawa kemana Pak? Biar saya tapi Pak, Bapak ada bicara. Benar. Jam segini. Ya udah deh Pak, saya lagi sini. tapi jadi sing mesti ini apa ini makan udah kos bisa bagaimana kayak orang PKP yang jadi sapi Dani, kamu lagi Semangat saja. kamu tuh nggak kapok-kapok ya. Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. sini iya itu telepon transport sama
Ini Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok daging datang ke sekolah enaknya aja. Gimana mau sukses nantinya? Bapak bisa sukses seperti itu ke depannya. Batu selalu ini namanya formasi kaya, terus tapi asalnya seperti itu sebetulnya. Iya, jadi ini suka ya. Bapak bawa ke rumah sakit ya? Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak dan nungguin kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ya. Dene kaya singgahe Pak luar Pak. Ora dicino Pak, apa ya? Kaya kae kok. Nanti kowe Eropa apa ngono ya? Yang ditabuke tangane ditabuke terus ternyata nganter kuwi sing disabilitas ngurus kuwi dhisik nembe banget care terus akhirnya. Jadi konsepnya mah di kayak beda lah. Masuk akal ya, petang guling. Ya sini kaya tapi yang menjadi bayar ya Cepet sebagainya. Kakak udah dari ya Ini Kak sepatu. Lu tahan kamu kenapa nih? Nanti aku mau vetting. Ya Pak, hati-hati. Mulai ini. Sopan iki. katanya kayak beda, karena kok udah bikin anak nyewong anu kilo dia enggak. Ya sudah sepuluh. Di sana saya ditaruh tidak siap itu program bahan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka baik sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit kamu. Tiga 38.
Hmm. Sepotong juta apa? Kamu Suaranya hilang mana bagus. Hmm. ya bosan mengira gue konsumsi rapat kalau kamu sih Suaranya seberapa dipateni ya ora metu kena. sing ono konsumsi kamu sih. Ya, Bapak Ibu, video ini menjadi awal kita dalam pembahasan atau penyampaian dari budaya positif di sekolah. Dari video ini mungkin ada tanggapan dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua, mungkin satu atau dua menanggapi dari video ini, dan kemudian apa yang Bapak Ibu dapat pelajari dari video ini. Mungkin Pak Gus sama kurang disampaikan kepada Saya Pak Bowi. Oke, monggo. Ya, kalau dilihat videonya tadi walaupun skrip ya Pak ya, tapi ya terkadang saya pernah mengalami hal seperti itu ketika saya terlalu awal menjudge anak melakukan sedikit pelanggaran, tak taunya niatnya baik. Saya pernah tuh kayak gitu tuh, anak siswa saya membuat skrip tentang keterlambatan dan sebagainya. Nah, itu satu kelas tuh ke BK tuh, ternyata sampai BK mereka ngucapin selamat dulu. Kan saya jadi terharu. Tapi yang lain juga kadang-kadang ketika saya tanya terkait dengan background pelanggaran mereka, nanti kita juga bisa memaklumi, walaupun kadang-kadang nggak semuanya sih. Jadi yang pertama mungkin kita tidak terlalu awal menilai suatu pelanggaran itu tanpa melihat dari background permasalahannya dulu. Sekiranya kita sebagai guru kan ingin memecahkan masalah ketika ada suatu permasalahan, jadi ya tidak terlalu awal melihat masalahnya, tetapi melihat latar belakang dari kok bisa terjadi peristiwa tersebut. Terima kasih, Pak Dewi. Oke, sama-sama bagus. Ya, barangkali mungkin teman-teman itu juga sependapat ya dengan Pak Agus bahwa memang saya sendiri masih ingat sekali ketika di SD bahkan di SMP itu sosok bapak seperti Bapak Guru ini hampir banyak kita temui, bahkan kadang bisa menjadi selain ditakuti juga kadang bisa jadi ya semacam artis gitu, jadi kayak semacam center dari pada waktu itu. Jadi selain ditakuti, kemudian juga sering juga hanya memunculkan kadang yang ada di balik itu kita kadang sebagai guru juga tidak menangkap sejauh itu gitu. Dan pendidikan seperti itu dulu tuh banyak yang berlaku seperti itu. Oke. Kita belajar dari bahwa pada diseminasi kali ini kami atau saya akan menyampaikan atau berbagi wawasan tentang bagaimana budaya positif sehingga seperti kasus Dani ini tidak terjadi, dan pun terjadi dalam hal ini keterlambatan misalnya yang di sini menjadi kasus utama adalah kita bisa melihat lebih dalam lagi seperti yang tadi Agus sampaikan bahwa akan seperti itu, sehingga secara cepat kita melihat dari yang tampak padahal ada sesuatu yang tidak tampak yang perlu kita menjaga kesadaran supaya kita betul-betul melihat dari kebenaran itu. Oke. Ada
ada 7 hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita sambil santai Bapak Ibu karena kita senau bareng ya. Bagaimana kita menyikapi di kekinian ini menghadapi dalam satu kondisinya adalah seperti Dan misalnya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran dalam paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berkebinaikan global. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang keenam adalah bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif yang perlu kita tahu dan kita sadari di sini adalah bahwa disiplin kita maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ini. Dalam budaya kita yang selama ini kita tahu ya, yang sering berjalan seperti ini. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi motivasi yang lahir dari dalam, yang berasal dari kesadaran diri, bukan dari paksaan atau iming-iming atau sebuah penghargaan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Itu Bapak Ibu untuk bahwasanya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini yang kita sebagai guru perlu menyadari, dan di sini ini ada sekitar 14 dari partisipan di forum Sinau Bareng ya saya sebut ini, yaitu ada BK, kemudian ada STP 2K, kemudian ada rekan guru SD, SMP, di sini juga ada. Bahwa kebutuhan dasar manusia ini ada 5 yang perlu kita tahu Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Motivasi perilaku manusia, motivasi perilaku dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi seperti terlambat, biar nggak terlambat, dia lari, dia lompat ke depan. Kenapa? Karena saya takut dengan Bapak Ibu guru BK atau STP 2K. Jadi ini termasuk dari motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Padahal yang diharapkan adalah adanya motivasi intrinsik atau kesadaran. Yang kedua motivasinya adalah menghargai nilai-nilai, mendapatkan imbalan. Jadi yang pertama adalah motivasi dari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua adalah motivasi mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kebajikan diri sendiri itu misalnya kejujuran, kemudian menghormati, kemudian kedisiplinan, kerapian, itu termasuk dari kebajikan diri sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal
Itu yang pertama saya dibagi dua. Dalam ini ada dua pembanding ya, yaitu yang pertama adalah hukuman, yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut menyiksa diri, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi tidak ramah. Ini bentuk dari konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang kita tawarkan dari pendidikan program guru penggerak di sini, termasuk dari konsep Merdeka Belajar adalah restitusi yang akan kita kenalkan ya. Ini ada dua pembanding. Kalau yang tadi adalah hukuman dan penghargaan. Ini sama-sama negatif kalau kita lihat ya. Kemudian ini yang ketiga dan keempat adalah konsekuensi dan restitusi. Pada konsekuensi penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi belum muncul motivasi intrinsik atau belum bisa memunculkan kesadaran diri. Karena di sini masih butuh adanya respon, stimulus, monitoring. Jadi konsekuensi itu juga termasuk baik, namun belum mutakhir. Yang mutakhir di sini adalah restitusi. Restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini yang Bapak Ibu dan teman-teman semua, bahwa restitusi termasuk tawaran terbaik untuk menangani kasus-kasus yang dihadapi oleh murid. Kemudian konsep disiplin seperti apa? Ini yang akan kami angkat ya, yang akan kami tegaskan di sini, yaitu dengan pendekatan restitusi. Mungkin teman-teman BK nanti bisa mereview ataupun bisa menegaskan kembali ya, karena ini pada dasarnya restitusi ini seperti ke arah psikologi ya, jadi memerdekakan anak untuk menemukan dirinya, jati dirinya. Oke, restitusi secara pengertian dari dosen ini tahun 2004 bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendekatan restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang selama ini kita, Bapak Ibu, ya, saya juga seringkali bahwa melakukan pendekatannya dengan tebusan ya. Ketika kamu melanggar ya kamu harus melakukan ini, ternyata tidak efektif. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan yang terakhir fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya maka bisa dibagi tiga, Bapak Ibu. Dalam contoh kasus misalnya, siswa berantem dengan teman lainnya, kalau kita tawarkan hukuman, maka guru menghukum siswa tersebut membersihkan kamar mandi. Dua, guru marah dan siswa menjadi takut. Ini saya juga pernah melakukan ini. Konsekuensinya, kalau kita pakai konsekuensi, kalau tadi pendekatan hukuman, ini pendekatan konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi siswa menulis perjanjian tidak mengulang sebanyak 33 kali. Kan ada yang 1000 kali. Saya pernah melakukan dulu 500 kali. Guru memberikan konsekuensi siswa menulis perjanjian tidak mengulang sebanyak 33 kali. Guru tegas dan siswa menghormati. Dan yang terakhir, yang tawaran terbaik adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke. Ada 5 posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu.
Yang pertama adalah penghukum. Penghukum di sini adalah tadi seperti kasus ini ada Dani, kemudian disabet tangannya itu termasuk penghukum. Kemudian teman. Kalau teman ini dia tidak menghukum, tapi dengan bahasa sejajar. Contohnya misalnya ketika kasus dari Dani, kita berposisi sebagai teman, ada nih kenapa kamu terlambat? Misalnya dia menjawab, ada tempelannya foto tapi kenapa terlambat? hasil itu kan bingung tak? Tadi di jalan saya ada sesuatu. Oh ya sudah, silakan duduk. Sudah begitu aja, karena sebagai teman dengan senyum ya. Kamu terlambat terus. Emangnya ini rumah kamu gitu misalnya. Jadi dengan intonasi yang ringan, tetapi tidak mengajarkan untuk perubahan karakter sebagai teman. Kemudian yang ketiga adalah pembuat merasa bersalah. Dani, kamu itu mau jadi apa? Kamu belum jadi apa-apa aja sudah begini. Saya kecewa sama kamu. Itu termasuk membuat merasa bersalah. Kemudian kalau pemantau, Dani, kamu sudah tahu kan kalau terlambat itu apa akibatnya? Ini sebagai pemantau. Beda dengan sebagai manajer adalah pendekatannya adalah restitusi yang tadi kita sampaikan. Yaitu pada kasus Dani berarti Dani semua orang akan melakukan kesalahan. Saya juga pernah salah, saya juga pernah terlambat Dani. Saya tidak akan membahas siapa yang salah. Saya ya di sini membantu kamu untuk bisa lebih baik, bisa lebih disiplin lagi. Jadi awalannya atau pendekatannya berbeda. Itu sebagai bentuk awalannya seperti itu untuk merubah karakter dalam kasus siswa terlambat. Kemudian contoh penerapannya ini ketika tadi yang diangkat adalah siswa berantem dengan temannya, yang penghukum adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di lapangan. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Jadi bagaimana guru atau membuat si anak ini atau si siswa ini menjadi bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi dia tidak memberikan hukuman, juga tidak memberikan solusi. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan apa risikonya, apa akibatnya, konsekuensinya. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan ini? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini semua berbeda, dan pendekatan ini dilakukan secara individu, Bapak Ibu, yang bukan masa. Jadi bagaimana misalnya ini yang berantem ada 10, apakah 10 itu akan kita lakukan bersama-sama tidak, tapi satu persatu kita akan hadapi gitu. Jadi penyelesaiannya adalah individu. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Ini barangkali Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang perlu kita tebalkan, yaitu ada istilah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Oke. Jadi kegiatan membuat keyakinan kelas itu kalau yang sering jadi tradisi kita itu adalah seperti membuat jadwal piket, kemudian struktur kelas, kemudian bersama-sama bergotong royong, berkolaborasi untuk membuat struktur organisasi secara demokrasi, kemudian membuat peraturan dan keyakinan kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua adalah berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi satu kalimat.
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. serabut Jadi kaya kae relevan. kaya Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat serabut membuat go ini yang cairan dipanas itu kan seret arek masih contoh dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya. segelo Contohnya adalah mengucapkan dia punya segelo narak orang gue yakin 3 atau 3 magic word. kecuali mau pertama orang jalan orang Ini sebagai orang aja terus kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang ketiga, saling membantu sesama teman. Yang keempat, membayar iuran kelas yang tertib. Yang kelima, menghormati misalnya Bapak Ibu guru dan menghargai teman. Kemudian yang keenam, aktif dalam pembelajaran. Yang ketujuh, disiplin waktu ketika pembelajaran. Yang kedelapan, kolaborasi kerjasama dalam setiap kegiatan. Ya, ini ya barangkali Bapak Ibu atau rekan-rekan semua bahwa keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan dan berupa pernyataan universal. Jadi bersifat lebih umum ya, teman-teman. Kemudian untuk segitiga restitusi, ini sebagai pembahasan terakhir pada kali ini, bahwa segitiga restitusi ini ada 3 ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi seperti tadi yang saya contohkan, misalnya kasusnya Dani. Jadi sebagai untuk menstabilkan identitasnya adalah Dani, saya tahu bahwa orang itu pernah melakukan. Dani terlambat ya, ya. Saya tahu bahwa orang pernah terlambat. Saya juga pernah salah, saya juga pernah salah. Tetapi di sini saya tidak akan mengatakan atau menanyakan siapa yang salah. Ini termasuk dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, itu semua perilaku memiliki alasan. Kenapa Dani kamu terlambat? Jadi setelah itu kita validasi. Terus setelah itu menanyakan Dani, masih ingatkah kamu tentang keyakinan kelas kita? Jadi contohnya tadi keyakinannya adalah kedisiplinan atau menghargai waktu. Dalam hal ini saya ambil contoh, ini contoh nyata pada waktu itu, karena kegiatannya sudah lewat ini. Saya ambil contoh yaitu pada saat saya mengajar di 11 IPS 1, sekarang kelas 12 IPS 1, di mana di situ ada sekitar 8 yang membolos, tidak ikut pengumpulan harian. Dialognya kurang lebih skripnya begini Bapak Ibu. Ini dialog untuk contoh restitusi. Gimana kabarnya Rika? Kebetulan namanya Rika nih yang saya jadikan sampling. Saat PH kamu membolos, itu benar ya? Ini termasuk dari identitas ini, menstabilkan identitas. Iya benar Pak. Kemudian guru, semua orang pernah berbuat salah, saya juga pernah salah. Di sini saya tidak akan siapa yang salah. Namun saya akan membantu Rika untuk mengatasi masalahnya. Rika, kenapa kamu membolos saat pengumpulan harian? Jadi di sini ada validasi tindakan, kemudian di sini ada perselisihan tindakan. Kemudian yang terakhir adalah menjawab si Rika, karena saya tidak belajar menjadi tidak paham materinya. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita buat? Jadi menanyakan keyakinan sebagai langkah ketiga. Tahu Pak, disiplin dalam bertindak, belajar rajin. Ini termasuk dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ya Rika, kamu tahu apa yang harus kamu berbuat sekarang? Saya minta maaf ya Pak, saya akan belajar keras dan akan disiplin dalam belajar dan tidak membolos lagi. Baiklah, saya percaya kamu akan menjadi siswa yang baik. Di sini penegasan bahasanya seperti sugesti, menanamkan kepercayaan lagi kepada siswa tersebut. Di sini yang diharapkan muncul motivasi intrinsik. Terima kasih Pak. Itu, dan saya waktu itu karena siswa ini libur ya, tetapi sebagai tugas maka saya note ya, note-nya kurang lebih seperti ini ya.
teman berapa sih? 20 menitan 26 Persentase. Pernah beres nggak waktu pesen barang Pak Gus. Kayak di dino Sabtu tekan lagi orang dikirim. Wis tak kan, kan tahu jawabannya jawaban mesin. Akhirnya satu batal sih. Batal otomatis. Belum. Masuk produk akan dikirim paling lambat 31 Agustus. Kalau apa bahasa Jawa? Barang ada bagus 31 Agustus. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kiranya ini jadi set apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan barangkali rekan-rekan atau Bapak Ibu semua ada bahan diskusi. Pertanyaan saya akan coba menjawab. Setahu saya gitu ya. Di sini siapa sih bukan yang lebih tahu, tapi mendapatkan wawasan. Pertama, kita durasi sekitar 15 menit lagi kurang lebih kita selesaikan. Mungkin dari rekan-rekan ada masukan, saran, curah pendapat dan seterusnya. Silakan. Pendapat apa Pak Brewi? Sopo? Ada pertanyaan? Setelah saya Pak Brewi, Ya, ya saya sedikit beberapa mengikuti dari penjelasan Bapak mengenai tadi video yang pertama itu ya anak terlambat itu ya. ya, Nah, saya sebagai satuan polisi sekolah tentang keamanan seringkali kita mendapatkan beberapa anak yang memang benar-benar itu sering terlambat. Alasannya banyak itu Pak. Ada yang siangan, ada yang memang mungkin ada yang seperti cerita yang di Bapak tadi. Apakah memang tahunnya memang seperti ini? Apakah penanganannya harus gimana Bapak? Karena sering berkali-kali itu. Ini bagi yang sering jaga di depan sekolah itu sering mengalami itu. Kadang sampai bingung sendiri. Kalau mau digaya seperti dulu, lari, push up, itu kan nggak boleh. ya. Jadi cara penanganannya itu gimana? Biar anak-anak itu sadar kembali Pak. Kalau memang karakter mereka seperti itu, apa enggak? Karena hanya beberapa anak dan orangnya itu tetap itu saja. Terima kasih Pak Brewi. Oke, sama-sama Bapak Wali, terima kasih. Memang belum menjadi guru kalau belum di 11 bahasa. Oke, menarik ya, Pak Fani. Memang frekuensi seringnya ini adalah yang saya tahu nih ya, yang saya tahu. Nanti teman-teman bisa menambahkan. Jadi yang saya tahu peroleh dari pembekalan, memang frekuensi ini tidak masuk pada pembahasan bagaimana kalau sering terjadi berulang-ulang gitu. Dan pendekatannya yang ditawarkan oleh konsep dari Merdeka Belajar yaitu dengan posisi kontrol restitusi, yaitu sebagai manajer, misalnya dalam kasus terlambat berkali-kali, maka komunikasinya seperti tadi. Jadi yang pertama adalah misalnya katakan namanya tadi Dani, itu komunikasinya pertanyaan menstabilkan dulu, benar. Terus yang kedua adalah tidak membuat dia salah dan juga dia tidak membuat dia terhukum, yaitu dengan mengatakan bahwa semua orang itu pernah salah, bahkan saya juga salah, tidak ada manusia sempurna, dan maka saya tidak akan membahas tentang siapa yang salah. Baru setelah itu masuk. Kenapa?
Jadi kenapa kamu terlambat? Begitu Pak Fani. Jadi kenapa kamu terlambat? Ini baru dia akan mengurai. Ketika mengurai, baru nanti kita menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan kalau itu hal yang tidak baik, itu hal yang salah, dan itu merugikan kamu, tahu. Jadi tujuannya memunculkan motivasi intrinsik tadi, dan setelah itu adalah setelah muncul keyakinan lagi. Apa keyakinan kelasnya? Keyakinan kelasnya misalnya kebajikan universalnya disiplin, kemudian menghargai waktu. Tahu Pak? Saya tidak menghargai waktu. Oke, berarti sekarang menghargai waktu. Kamu mulai kapan bisa menghargai waktu? Mulai sekarang misalnya. Nah, pertanyaan yang tadi Bapak Fani sampaikan adalah bagaimana kalau itu sering? Bagaimana kalau itu sering? Kalau ini berarti saya pribadi nih. Kalau saya pribadi dari pembekalan tentang restitusi, maka memang perlu kolaborasi dari BK dan orang tua. Seperti kemarin sudah masuk kasus, misalnya yang kita hadapi Pak Fani di lapangan, itu sudah betul artinya memang sudah sampai ke Pak Kepala Sekolah, kemudian menghadirkan kedua orang tua, kemudian mengetahui, dan kemudian di situ mendudukkan perkaranya, dan kemudian memberikan kesadaran pada anak itu. Sekali lagi bahwa saya sendiri waktu itu anak saya 11 bahasa itu pernah ada problem berat ya, berkali-kali, bahkan sampai 17 alfa itu. Dan terakhir adalah ujaran kebencian lah namanya, setara dengan itu, dan itu tidak disebut pada hukuman, tetapi lebih kepada itu pun dibenarkan ketika itu memunculkan untuk motivasi intrinsik. Meskipun anaknya ketika sudah sampai sekarang ini juga belum minta maaf ya pada Bapak Fani. Ini saya angkat Bapak nih. Artinya saya juga akan angkat kepada Fasil. Bagaimana kalau sudah sampai ke ranah itu, ranah terakhir zamannya itu. Kalau pengadilan itu ibaratnya padang mahsyar ini. Jadi sampai ke situ, tetapi si anak ini tidak muncul intrinsiknya, itu bagaimana penanganannya. Kalau saya secara pribadi, jelas kolaborasi dengan BK dan STP 2K ini menjadi sebuah solusi. Namun ketika menghadapi di lapangan kasus seperti ini menjadi catatan kami Pak Fani. Ketika di lapangan menghadapi yang seperti ini, itu bagaimana untuk membangun kesadaran kembali, padahal sudah sampai di eksekusi terakhir, yaitu menghadirkan orang tua, kemudian di situ diketahui oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini jawabannya sementara begitu Pak Fani. Ya, terima kasih Pak. Nanti akan mudah-mudahan anak-anak semakin membaik Pak. Ya. Oke, yang lain barangkali untuk sharing tambahan, satu lagi barangkali ini. Pak Brawi, Ya, siap. kalau jangan kira-kira sudah bertanya enggak seberapa efektif ketika restitusi itu digunakan untuk di dunia pendidikan? Apakah sudah ada penelitiannya atau apa, ada tesnya belum? Kira-kira paling tidak kita punya gambaran seberapa efektif rangkaian restitusi untuk kita gunakan di dunia pendidikan. Kadang-kadang kita juga menemui kasus ibaratnya kayak Pak Fani tadi lah, sampai ke yang lainnya itu tadi kan, berarti yang mengarah ke yang lain-lainnya dari pelanggaran menjadi seolah-olah gurunya yang menjadi dibullying kan, ini seolah-olah kayak murid membuli gurunya kan, jadinya seperti itu. Nah, kira-kira sudah ada penelitiannya belum kira-kira seberapa jauh restitusi ini bisa diterapkan di sekolah? Paling tidak kita punya data lah. Kalau kita punya data kan kita bisa menggunakan ini seberapa efektif untuk di kegiatan sekolah. Ya, walaupun terkadang kita juga makan hati sendiri ketika yang diajak untuk sadar nggak mau, itu kan, untuk menumbuhkan kesadaran secara intrinsik itu belum bisa. Terima kasih Pak Brawi. Oke. Oke, terima kasih, bagus. Untuk penelitian atau riset ya, jadi ada dua hal ya. Nanti barangkali Bu
Bulia barangkali ini bisa menambahkan barangkali nanti ya. Tapi yang saya tahu dari pembekalannya adalah bahwa yang diangkat riset ini adalah bahwa anak ini punya bahwa pendidik ya, bahwa pendidikan ini harus berhamba pada murid gitu. Jadi ruhnya itu bagus. Jadi ruhnya itu pendidikan ini berhamba pada murid. Jadi murid itu adalah memiliki keistimewaan yang tidak bisa disalahkan dalam tanda petik ya. Artinya bahwa didik ya. Dan paradigma di sini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Memang untuk riset data apakah restitusi ini lebih efektif sama dengan membuat anak ini lebih baik dari hukuman, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau. Ini untuk data riset otentiknya tidak ada. Saya belum memunculkan angka-angka, tetapi dari hasilnya itu menyampaikan bahwa pendidikan konsep dari ruh Merdeka Belajar adalah bagaimana memerdekakan anak, bagaimana anak ini bisa bahagia dan selamat mencapai cita-citanya, dan bagaimana pendidikan ini berpihak pada anak. Jadi kata berpihak pada anak ini maka tidak relevan ketika guru ini melakukan hukuman, melakukan pembuat rasa bersalah, kemudian melakukan pendekatan dengan teman, jadi tidak ada solusi juga tidak ada hukuman, dan kemudian hanya memantau saja atau pendekatan konsekuensi. Maka pendekatan restitusi ini sebagai cara terbaik. Belum ada riset apakah ini efektif, tapi ini sebagai cara terbaik dengan tujuan adalah memerdekakan anak. Dalam hal ini adalah bahwa anak ini sedang belajar untuk menggapai cita-citanya hidup selamat dan bahagia di dunia dalam konsep filosofi Ki Hajar Dewantara. Begitu bagus. Yang diangkat ini bukan pada efektivitas pada data statistik angka bahwa ini lebih efektif atau tidak, tapi ini lebih baik pada pendidikan karakter. Jadi karakternya yang lebih diangkat dari konsep ini. Terima kasih Pak Brawi. Jadi masih sebagai hipotesisnya ya. Iya, hipotesis ini belum apa ya. Saya menunggu mungkin 2025 kita bisa kesimpulan Pak. bisa menyimpulkan ternyata restitutif di dunia pendidikan bisa memberikan peningkatan yang progresif dalam kehidupan dalam dunia pembelajaran. Saya harap seperti itulah. Jadi kita tidak sampai ke teori yang baru lagi. Ya, terima kasih Pak Brawi. Ya, oke. Ya, mungkin ini juga tambahan sedikit teman-teman menjadi bahan diskusi waktu itu juga apakah ini relevan di TK ya. Barangkali agak berbeda kan. TK, SD juga. SD kelas 1, 2, 3 yang notabene-nya belum balik Pak, dalam arti belum dolor ya, secara bahasa Jawa. Kan nggak lucu kelas 1 kita mengatakan D, kita tahu bahwa manusia itu punya salah kan, malah nanti bingung. Tetapi mungkin akan kita mulai di level kelas 5, di mana sudah balik, sudah dolor, kita akan mengatakan dengan, memang kata-kata bahwa manusia itu pernah salah, Pak Guru juga salah, itu adalah untuk menstabilkan posisi bahwa dia tidak terhukum, tidak merasa terdakwa, sehingga tidak mencoreng ya. Jadi ini yang diinginkan oleh para pakar karakter sehingga lahirnya pemilihan kata restitusi sebagai pendekatan paling mutakhir sekarang ini. Dan ini baru percobaan dan nanti kita bersama-sama untuk melihat efektivitasnya ke depan barangkali. Ya. Barangkali itu teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan barangkali? Oke, cukup. Terima kasih teman-teman atas waktunya, kemudian kehadirannya, dan semoga memberikan manfaat bersama. Saya mohon maaf, tadi menyita waktu sekitar 15 menit karena saya tidak tahu juga karena itu ternyata tidak bisa rekod ketika pakai
belajar ID. Ya, sekali lagi saya satu lagi terima kasih dan mohon maaf, dan saya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Maaf teman-teman, sebelumnya kita sebagai dokumentasi untuk foto sebentar. Saya akan close ini dulu. Stop dulu. Oke, ini pejabat bendahara baru hadir ini. Dengarkan dari zaman Arif tadi. Saya oke. 1, 2, 3. Oke, 1, 2 lagi. Agak banyak. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Mantap. Ya, terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semua. Salam pendidikan. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Sabrawi dari CGP Angkatan 8 Unit Kerja SMA Negeri 1 Kajen akan menambahkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Menarik sekali budaya positif ini untuk dikupas dan kemudian diimplementasikan di sekolah, terutama di sekolah saya, yaitu di ekosistem pembelajaran SMA Negeri 1 Kajen. Hal yang perlu dipahami bahwa budaya positif adalah sebagai salah satu perwujudan dari visi guru, karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila. Dalam budaya positif juga hal yang menarik untuk penanganan kasus-kasus siswa untuk menjadi lebih berkarakter kuat adalah dengan adanya restitusi. Restitusi di sini diartikan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Ada 3 langkah atau tahap pada restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika kita menstabilkan identitas, kita tidak memojokkan siswa sebagai orang atau sebagai individu yang bersalah atau yang membawa kesalahan atau membahas tentang kesalahan-kesalahan, tidak. Tapi di sini ada kalimat yang perlu ditekan, yang ditegaskan, yang perlu ditebalkan dalam penanganan kasus-kasus atau hal-hal tindakan-tindakan negatif dari siswa adalah kita sebagai guru menyampaikan bahwa semua orang itu memiliki kesalahan, semua orang itu pernah salah, manusia itu pernah lupa. Di sini saya sebagai guru juga pernah salah. Saya guru juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ini perlu distabilkan sehingga sang individu ini tidak merasa terhukum atau terdakwa atau menjadi pribadi yang salah akibat dari perbuatan atau tindakannya. Setelah itu kita melakukan yang disebut dengan memvalidasi tindakan. Itu kita menanyakan, apa benar kamu melakukan kesalahan ini? Benarkah kamu melakukan kesalahan ini? Nah, dari sini siswa akan menyampaikan secara jujur, secara terbuka, karena diawali tadi di sana di menstabilkan identitas. Guru tidak membahas tentang kesalahan. Dia akan mengatakan
saya akan membantu kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi siswa yang lebih bagus lagi. Hal inilah yang menimbulkan siswa akan berkata jujur, terbuka terhadap kesalahan-kesalahannya. Setelah itu, menanyakan keyakinan kelas. Pada menanyakan keyakinan, kita akan mengatakan, masih ingatkah tentang keyakinan kelas kita? Dari sinilah timbulnya kesadaran dari dalam diri sebagai tujuan atau langkah yang terbaik yang ada dalam restitusi, yaitu membangun, mengajak, menyadarkan dari dalam dirinya atas kesalahannya sehingga dia sadar, sehingga dia mampu memperbaikinya dan kemudian menjadi siswa yang lebih punya karakter yang kuat. Kemudian dalam budaya positif juga dikenal dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya adalah atau disingkat dengan ikhlas, yaitu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari dari motivasi dari dalam diri, bukan sebuah hukuman, bukan sebuah membuat orang bersalah atau membuat siswa menjadi merasa bersalah atau dengan konsekuensi, tidak. Tapi keyakinan kelas ini adalah dibangun untuk memotivasi kesadaran dari dalam dirinya. Contohnya adalah membuat piket, jadwal, kemudian peraturan-peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian perlu juga dibangun keyakinan sekolah, yaitu keyakinan sekolah SMA Negeri 1 Kajen membangun budaya hidup sehat, membangun budaya hidup bersih, misalnya dengan mengadakan Jumat bersih ataupun Jumat sehat. Jumat sehat biasanya dilakukan dengan kegiatan jalan santai ataupun kegiatan senam pagi di lapangan. Kemudian untuk Jumat bersih biasanya kita lakukan bersih-bersih. Semua kelas akan membersihkan kelasnya, merapikannya, membersihkan semua barang-barang. Dan kemudian juga memperhatikan lingkungannya, menjemput, mengambil sampah-sampah, daun-daun, membersihkan selokan, semuanya, menanam, melakukan penghijauan. Kemudian di SMA Kajen juga saya membangun, mengajak rekan-rekan warga sekolah untuk meningkatkan wawasan global dengan literasi digital dan memanfaatkan platform teknologi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa teknologi adalah bagian dari hidup, terlebih bagi generasi Z, di mana siswa-siswa kita, siswa-siswa kami di SMA Negeri 1 Kajen, setiap siswa memiliki handphone atau Android. Maka bagaimana membangun keyakinan sekolah untuk meningkatkan wawasan global sebagai pribadi siswa yang lebih terbuka terhadap kebinaan global, terhadap perkembangan zaman, terhadap kemajuan teknologi. Demikian yang saya sampaikan. Misi besar saya sebagai guru penggerak adalah membangun budaya positif di ekosistem belajar di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Kajen, yaitu mari membangun budaya positif menuju semangat hebat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam Indonesia.